Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulianingrum. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu perancangan sistem informasi dan juga pemesanan dengan platform website Swin Coffee Shop. Kami beranggotakan, yang pertama itu ada Riko Gatot Nugraha, yang kedua ada Yodi Pamungkas, yang ketiga dengan saya sendiri Anissa Aulianingrum, yang keempat itu ada Valdi Febriansyah, dan yang kelima ada Muhammad Rian Ramdhani. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Kafe merupakan suatu tempat di mana kita bisa membeli minuman dan juga makanan hingga larut malam. Pelayanan dengan lebih efektif akan menciptakan rasa nyaman, rasa puas yang diperoleh oleh pelanggan, maka akan memberikan kesan positif. Pemanfaatan website ini sendiri tidak hanya berguna dalam hal pemesanan makanan yang berbasis online, tapi juga bisa menjadi sarana informasi mengenai Swin Coffee Shop itu seperti apa, dan informasi mengenai produk makanan dan juga minuman terbaru. Untuk yang selanjutnya ada permasalahan. Permasalahan yang muncul di dalam Swin Coffee Shop ini adalah manualnya cara pemesanan dan pembayaran, sehingga pengolahan data menjadi tidak akurat. Seperti ketika kafe dalam keadaan ramai yang didatangi oleh para pelanggan, tentunya pelayanan akan sangat sulit ketika meja sudah terisi penuh dan tidak terasa nyaman oleh si customer. Kemudian, maka dari itu, dengan adanya sistem ini, kita bisa mengatasi permasalahan yang tadi, yang mana pengunjung tinggal datang, menunjukkan kode pesanan, dan juga tinggal membayar. Untuk yang selanjutnya ada proses bisnis. Proses pemesanan makanan dan minuman, pelanggan akan memilih dan memesan makanan minuman yang sesuai dengan di daftar menu. Kemudian, pesanan diinput oleh waitress, kemudian konfirmasi kembali ke pelanggan untuk memastikan pesanannya benar. Saya Riko Gatot Nugraha. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Anissa. Di sini ada activity diagram. Dimulai start point dari pelanggan memilih pesanan, waiters input pesanan, lalu waiters mengkonfirmasi pesanan. Di situ langsung ada decision. Jika ingin menambah pesanan, maka kembali ke pelanggan untuk memilih pesanan. Lalu waiters menginputkan pesanan kembali. Jika tidak, maka proses pembayaran. Langsung kembali ke sistem memproses pembayarannya. Sistem membuat struk pembayaran dan list pesanan. Lalu waiters menerima struk pembayaran dan list pesanan dari sistem. Waiters memberikan list pesanan kepada koki dan barista. Koki barista menerima list pesanan, lalu membuat makanan dan minuman sesuai listnya, memberikan pesanan ke waiters, dan waiters menerima pesanan. Di sini ada dua pilihan, yaitu pesanan diantar dan membuat laporan. Saat membuat laporan, langsung kembalikan ke manajer. Manajer melihat laporan hariannya, membuat laporan bulanan, memberikan laporan keuangan bulanan, dan kembalikan ke owner, menerima laporan keuangan dan bulanannya owner. Lalu pesanan diantar, lalu langsung mengirimkan ke pelanggan, dan pelanggan menerima pesanan yang diterima. Selanjutnya spesifikasi dokumen masukan dan keluaran dari activity diagram yang tadi. Di situ ada dokumen masukan dengan isi daftar pesanan dan nota merah. Dokumen keluarannya juga berisi ada dua, yaitu nota putih dan laporan penjualan. Daftar nama dokumen dari data masuk dokumen masukan yaitu daftar pesanan, tujuannya waiters, medianya kertas. Lalu nota merah, sumbernya waiters dan tujuannya ke manajer. Selanjutnya dokumen keluaran, sumbernya ke waiters, tujuannya ke pelanggan. Laporan penjualan, sumbernya manajer, tujuannya owner. Nah, di sini ada use case diagram. Dengan ada
tiga aktor, yaitu manajer, pembeli, dan pelayan. Di sini manajer dan pelayan wajib melakukan login. Lalu manajer mengelola daftar menu, manajer mengelola laporan keuangan. Lalu di sini pembeli memilih pesanan dan mengirimkan ke pelayan untuk dibuatnya pesanan. Lalu pelayan mengelola pesanan yang tadi dipesan oleh pembeli. Pembeli langsung bertransaksi pembayaran. Pelayan lalu mengelola pembayaran yang dilakukan pembeli. Nah, di sini ada deskripsi use case diagram yang tadi. Di sini deskripsi use case-nya diberikan nama melakukan login. Dengan aktornya user, requirement-nya user harus melakukan login. Tujuannya dapat masuk ke halaman admin yang masing-masing. Precondition-nya user belum melakukan login. Post condition-nya user sudah melakukan login. Nah, di sini ada kelas diagram. Dengan ada 5 diagram, yaitu pelanggan, login user, menu, pesanan, dan user admin. Di sini diagram pelanggan berisikan username, email, dan password. Login user berisikan email dan password, menu ID kategori, nama menu dan harga, pesanan, no pesanan, tanggal pesanan, total pembayaran, uang pembayaran, kembalian, dan status. Lalu user admin, ID user admin, email, dan password. Perkenalkan, nama saya Emrian Ramdhani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Riko. Di sini terdapat Entity Relationship Diagram atau disingkat IRD. IRD adalah model atau rancangan untuk membuat database agar lebih mudah dalam menggambarkan data yang memiliki hubungan atau relasi dalam bentuk desain sebuah diagram. Di sini terdapat user sebagai entity dan memiliki ID user sebagai atribut primary key. Lalu ada atribut nama, email, password, image, role ID, tanggal input. Entity user terhubung kepada entity pesanan yang memiliki atribut primary key ID pesanan. Lalu ada atribut tanggal pesanan, ID user, total pembayaran, uang pembayaran, kembalian, status. Lalu entity pesanan terhubung kepada dua entity. Yang pertama detail pesanan yang memiliki ID pesanan sebagai primary key, total harga, total pembayaran, dan tanggal pesanan. Yang kedua entity menu yang memiliki ID menu sebagai atribut primary key, lalu ada atribut nama menu, ID kategori, stok, harga, dan image. Lalu entity menu terhubung kepada entity kategori yang memiliki dua atribut. Yang pertama ID kategori sebagai atribut primary key, yang kedua nama kategori. Lalu di sini ada logika relational struktural atau LRS yang memiliki 5 tabel. Yang pertama tabel user yang berisikan ID user sebagai primary key, lalu ada nama, email, password, image, role ID, ID aktif, dan tanggal input. Tabel user terhubung kepada pesanan. Di sini ID pesanan sebagai primary key, tanggal pesanan sebagai foreign key, tanggal pesanan, total pembayaran, uang pembayaran, kembalian, dan status. Tabel pesanan terhubung terhadap tabel detail pesanan yang memiliki nomor pesanan sebagai primary key, ID pesanan sebagai foreign key, ID menu sebagai foreign key, lalu ada total pembayaran. Lalu di sini di bawahnya ada tabel kategori yang memiliki isi ID kategori sebagai primary key dan nama kategori. Lalu ada tabel menu yang memiliki ID menu sebagai primary key, lalu ada nama menu, ID kategori sebagai foreign key, lalu ada harga dan image. Di sini ada spesifikasi file. Yang pertama spesifikasi file user. Di sini nama filenya user, memiliki akronim user.myd dan fungsinya untuk menyimpan data user. Organisasi file, indeks sequential, tipe filenya file master, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 556 byte, file key-nya ID user dan menggunakan software MySQL. Lalu di sini ada spesifikasi file menu yang memiliki nama filenya menu dan akronimnya menu MYD. Lalu berfungsi untuk menyimpan
data daftar menu, organisasi filenya indeks sekuental, tipe filenya file master, akses filenya random, menggunakan media hard disk dan panjang recordnya 311 byte. Lalu ada file key-nya, ID menu, menggunakan software MySQL. Lalu ada spesifikasi file pesanan. Nama filenya pesanan, akronimnya pesanan, fungsinya untuk menyimpan data pesanan, dan organisasi filenya indeks sekuental. Lalu tipe filenya file master, akses filenya random, medianya hard disk. Panjang recordnya 67 byte, file key-nya ID pesanan, dan softwarenya menggunakan MySQL. Baik, saya akan melanjutkan dari Saudara Rian. Saya Valdi Febriansyah. Dimulai dengan spesifikasi file detail pesanan, nama file detail pesanan, akronim detail pesanan MYD, fungsi untuk menyimpan data detail pesanan, organisasi file indeks sekuensial, tipe file file master, akses file random, media hard disk, panjang record 33 byte, file key detail pesanan, dan software MySQL. Selanjutnya ada struktur kode user. Pengkodean merupakan klasifikasian data dan untuk memasukkan data file ke dalam komputer. Di sini ada struktur kode user. Dimulai dengan kode user OE, lalu 101 sebagai nomor user owner, lalu ada kode pelanggan dengan kode PL, lalu 201 sebagai nomor user pelanggan, lalu MN sebagai kode manager, lalu 401 sebagai nomor user manager, lalu WS sebagai kode waiters, lalu 301 nomor user waiters. Selanjutnya ada struktur kode ID menu dengan MN sebagai kode menu, lalu 1 sebagai nomor kategori menu, 001 sebagai nomor menu. Selanjutnya ada struktur kode pesanan, kode pemesanan dengan PN, lalu tahun pemesanan dengan 00, lalu nomor pemesanan 001. Selanjutnya ada desain antarmuka. Di sini ada halaman login Swin Coffee dengan login menggunakan email dan password. Lalu ada menu untuk masuk. Selanjutnya ada halaman menu dan pesan Swin Coffee dengan tampilan menu dan harga, dengan daftar menu pesanan, lalu ada kuantitinya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Yodi Pamungkas. Selanjutnya saya akan meneruskan dari saudara Valdi, yaitu di sini ada halaman pembayaran Swin Coffee, dan pemesanan yang pertama itu ada cappuccino dengan pemesanan 1, harganya itu 32.000, dan yang kedua ada Swin Ice Coffee pemesanan 1 dan harganya itu 33.000, dan pembayarannya itu cappuccino 1 32.000 dan Swin Ice Coffee 33.000 dan bayar. Selanjutnya ada pengujian tabel black box testing. Black box testing yaitu suatu metode pengujian pada fungsi atau kegunaan dari suatu software. Di sini ada nomor, skenario pengujian, test case, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan keterangan. Yang pertama ada semua data login dikosongkan, kemudian jika diklik masuk ada test case, email kosong, password kosong. Hal yang diharapkan, sistem akan menolak akses login, menampilkan pesan maaf, email dan password harus diisi. Hasil pengujian sesuai harapan, keterangan valid. Yang kedua ada data yang diisi hanya email dan password kosong. Kemudian klik masuk, test case-nya email contoh rico@gmail.com dan passwordnya itu kosong. Hal yang diharapkan, sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan masukkan password.
Hasil pengujian sesuai harapan, keterangan valid. Yang ketiga, data hanya password dan email kosong. Kemudian klik masuk. Test case, email kosong, passwordnya 12345R. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan masukkan email. Hasil pengujian sesuai harapan, keterangan valid. Dan yang keempat, mengisi semua data email dan password dengan benar, kemudian klik masuk. Test case email rico@gmail.com, passwordnya 12345R. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima akses masuk dan menampilkan tampilan daftar menu. Hasil pengujian sesuai harapan, keterangan valid. Yang keenam ada pemeliharaan. Di sini ada tabel spesifikasi software dan hardware. Dan yang pertama, spesifikasi sistem operasi, kebutuhannya itu Microsoft Windows 10. Yang kedua ada prosesor, ada Intel Core i5. Dan yang ketiga, RAM-nya ada 4 GB. Dan yang keempat, hard disk 1 TB. Yang kelima, layarnya itu LED 14 inci. Yang keenam, keyboard, kebutuhannya keyboard QWERTY. Dan yang ketujuh, printer inkjet printer. Dan nomor 8 ada mouse advanced optional tracking. Dan yang terakhir ada software, bahasa pemrogramannya yaitu PHP, JavaScript, MySQL, HTML, dan CSS. Aplikasinya yaitu Exam dan Visual Studio Code, DBMS, PHP, MyAdmin. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan dari kata-kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.